Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran seni budaya. Pada kali ini akan saya terangkan tentang pelajaran seni rupa, yaitu dengan tema gambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Gambar model pada berbagai bahan dan beragam teknik. Ringkasan materi adalah sebagai berikut. Pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan menggambar yang menggunakan model sebagai objek gambarannya. Objek gambaran model atau alam benda dapat berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan berbagai-bagainya ataupun benda-benda lain. Adalah contohnya gambar cangkir, kemudian gambar setrikaan, bisa gambar tempat tisu, itu bisa gambar. Menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada objek yang digambar. Pengamatan ini disesuaikan, ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Prinsip-prinsip gambar model. Ada beberapa prinsip antara lain berdasarkan bentuk dan dasar, B. Proporsi, ketiga perspektif, keempat komposisi dan susunan. Bentuk dan benda, yaitu keberhasilan menggambar bentuk sangat ditentukan oleh pemahaman tentang bentuk dasar dan benda yang akan digambar. Proporsi yaitu perbandingan ukuran suatu bagian terhadap ukuran keseluruhan suatu benda. Perspektif yaitu kesan dan jauh dekat suatu benda dalam menggambar dan dua dimensi sehingga tampak terkesan tiga dimensi. Jadi kalau perspektif gambarnya dua dimensi tapi terkesan ada tiga dimensi karena ada bayangan-bayangan. Komposisi atau susunan yaitu komposisi metris, komposisi asimetris, komposisi sentral. Itu yang tiga. Kemudian keempat gambar terang atau haswan. Suatu benda akan terlihat oleh kita apabila terkena sinar. Bagian yang terkena sinar akan tampak terang, sedangkan yang tidak terkena sinar akan terlihat gelap. Teknik yaitu cara menggunakan alat dan bahan dalam menggambar bentuk dengan tepat. Bayang-bayang atau shadow. Bayang-bayang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bayang-bayang awak, bayang-bayang langka, bayang-bayang sendiri. Bayang-bayang awak yaitu bayang-bayang yang terdapat pada benda itu sendiri. Kemudian bayang-bayang langka yaitu bayang-bayang suatu benda yang mengenai atau menimpa pada benda itu. Bayang-bayang sendiri yaitu bayang-bayang suatu benda yang terdapat atau tidak terdapat, yang terdapat atau berada di atas benda yang permukaan mengkilap. Keterangan bayang-bayang awak, bayang-bayang langka, bayang-bayang sendiri. Alat dan bahan yaitu pensil, 2 krayon, 3 pensil warna, 4 watercolor atau cat air, ke-5 cat minyak, ke-6 cat gambar, ke-7 kain kanvas. Kemudian langkah-langkah menggambar model. Yang pertama, mempersiapkan dan menemukan pengamatan. Kedua, pembentukan sketsa. Ketiga, memilih teknik. Mempersiapkan dan melakukan pengamatan yaitu dimaksud dengan pengamatan adalah kegiatan untuk mengenali atau memahami objek yang akan digambar. Kemudian menggambar sketsa. Kemudian memilih teknik. Ada beberapa teknik menggambar yaitu linear, 1 linear, 2 akuarel, 3 blok,
4. Pointillis linear, yaitu cara menggambar bentuk dengan menggunakan garis, baik garis lurus maupun garis lengkung sebagai unsur yang paling menentukan. Akuarel yaitu menggambar bentuk dengan menggunakan cat air atau watercolor dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan. Blok yaitu cara menggambar dengan menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna, misalnya hitam, sehingga hanya tampak bentuk globalnya yaitu siluet. Pointillis yaitu cara menggambar bentuk dengan bentuk di mana dalam menentukan gelap atau terang objek benda menggunakan pena atau pensil yang dititik-titik. Arsir. Arsir yaitu menggambar yang menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang atau objek gambar sehingga terkesan tipis 3 dimensi. Plakat yaitu menggambar dengan menggunakan cat atau poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga menghasilkan tampak pekat dan penutup. Dusel yaitu cara menggambar dengan cara di mana penentuan gelap terang objek dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan melalui objek atau miring. Kemudian yang keempat yaitu menentukan gelap terang. Setelah sketsa gambar terbentuk, kita beri tanda baris yang tipis atau bagian yang gelap dan yang terang dengan memperhatikan asal sumber cahaya atau arah cahaya. Kemudian kelima terakhir, menentukan akhir, yaitu menentukan gambar dengan tulisan dengan tusiran atau bersifat menatap goresan sehingga gambar tersebut memiliki makna atau greget. Yaitu saya terangkan bermacam-macam tanda gambar. Tugas Anda yaitu menggambar suatu benda dengan jalan. Kamu beri contoh gambar suatu benda, bentuk benda yang mencontoh ya. Bisa gambar kerpis, bisa gambar asbak, bisa gambar vas bunga, bisa gambar vas bunga, asbak, kerpis, kemudian pot bunga ada. Silakan menggambar sesuai dengan cara yang tadi sudah terangkan. Sekian, terima kasih.